Anda bisa scroll ke bawah, di sini ada laporan transaksi, ini adalah laporan transaksi Anda. Lalu kalau Anda lihat, di sini saya menerima surat cinta nih. Irvin menerima surat cinta. Hai Brighteners, Brighton sangat peduli dengan mimpi Anda. Dalam 15 bulan terakhir, bisnis properti Anda belum membuahkan hasil. Ya, bla 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 bla. Ya, segera hubungi leader Anda untuk mendapatkan pengarahan dan pelatihan lebih lanjut agar bisa segera mencapai closing pertamamu. Oke, teman-teman, ini sebenarnya bukan sebuah peringatan yang menyeramkan, tidak. Tetapi ini adalah sebuah informasi, sebuah notifikasi bagi Anda, ya. Kenapa? Karena Brighton itu sangat care dengan Anda. Kami sangat care dengan cita-cita Anda. Dan kami menemukan bahwa dalam jangka waktu tertentu Anda belum berhasil melakukan penjualan. Nah, ini yang membuat kami khawatir, teman-teman. Ya, khawatir apa? Khawatir Anda gagal di bisnis ini. That's why kami berikan notifikasi untuk Anda segera menemui leader Anda dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Oke? Sepakat ya di sini ya. Kalau saya harapkan di sini tidak ada yang menerima notifikasi ini ya. Benar, saya mau lihat dulu nih. Siapa yang tidak ingin menerima notifikasi seperti itu? Raise hand. Oke, luar biasa. Kita tos ya. Oke, ya. Nah, saya doakan teman-teman lakukan pola kerja yang tepat, maka Anda tidak akan terima notifikasi itu dan saya tunggu kita ketemu di panggung penghargaan ya. Oke, baik kita lanjut teman-teman. Setelah notifikasi, lanjut ya. Nah, teman-teman akan lihat ini ya di bawah. Anda bisa coba-coba sendiri ya teman-teman ya. Karena waktu saya nggak cukup untuk menjelaskan satu persatu, tapi ada satu yang paling penting. Masih ingat kemarin kita belajar tentang jurnal perkembangan? Nah, jurnal perkembangan ini ada di menu akun. Nah, disinilah jurnal perkembangan kita. Saya menyarankan Anda menggunakan ini. Gampang kok ngisinya. Gampang banget. Ya, nih teman-teman bisa lihat ini jurnal perkembangan saya. Oke. Nah, karena saya nggak jualan, saya nggak isi ya teman-teman ya. Tapi kalau saya jualan, saya tinggal isi ini. Gimana cara mengisinya? Nah, Anda tinggal tap tombol plus input ke jurnal. Anda bisa lihat, ya, tunggu ya. Handphone saya cukup berat karena nyambung ke Zoom, juga nyambung ke apps. Oke, ketika sudah masuk, Anda bisa lihat teman-teman, variabel yang perlu Anda isi ini loh, tidak banyak. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. 6 variabel. Ya, oke. Oh baik Pak Ranto, leads yang kita dapat dari pemasangan iklan di rumah 123 tidak otomatis Pak masuk. Ya, tapi tunggu. Kita punya sesuatu yang luar biasa. Ya, sabar ya. Oke. Nah, teman-teman, Anda tinggal ngisi 6 variabel ini, kemudian Anda pilih sesuai dengan tanggalnya, tanggal berapa Anda isi. Misalnya hari ini Anda expose primary 1, expose secondary 1, incoming call Anda terima 3 misalnya ya. Lalu hari ini antar klien 1, belum ada nego harga, belum ada deal harga, Anda submit aja. Udah, secara langsung dia terisi teman-teman. Lihat ya. Tuh, secara langsung dia terisi. Sedangkan untuk listing dan aktivitas forum, dia akan terisi secara otomatis karena sinkron dengan apps. Nah, ada pertanyaan, leads itu apa kalau ada notifikasi? Artinya begini teman-teman, kalau ada lead 1 di notifikasi, artinya ada 1 orang yang tertarik dengan listing Anda. Nanti kita akan bahas itu ya, satu persatu ya. Oke, baik. Sudah jelas ya sampai halaman ini ya? Oke. Nah, buat teman-teman, saya menyarankan Anda mulai membangun bisnis. Kapan? Saat ini. Jangan tunggu nanti. Pak, tapi kan saya baru bergabung. Pak, saya kan masih property advisor. Ya, saya belum BM, belum business manager. Masa saya mulai bangun tim? Iya, jangan telat. Kalau Anda
berpikiran, mulai membangun tim pada saat Anda menjadi seorang leader, Anda ketinggalan kereta, teman-teman. Mulai sekarang melakukan rekrutmen. Ya, gimana caranya? Teman-teman, ketika Anda ingin melakukan rekrutmen, simple, Anda tinggal tap aja tombol rekrut, ya, maka Anda bisa share. Apa yang Anda share? Link. Link ini akan berisi video penjelasan mengenai Brighton dengan total durasi 15 menit, guys. So it's not too long, and itu nggak terlalu lama, ya. Jadi tidak menyita waktu prospekan Anda. Jadi Anda nanti tinggal follow up aja nih. Bagaimana videonya? Apakah sudah ditonton? Nah, nanti bentuknya seperti ini nih. Ya, jelas ya? Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaannya udah banyak nih ya. Padahal baru mulai. But it's okay. Saya suka. Berarti Anda excited pelatihan ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke halaman utama. Oke. Nah, ini dia halaman utamanya. Teman-teman, di atas ini ada menu search. Nah, ini adalah untuk mencari properti. Oke, kalau misalnya saya search di Gading Serpong, saya tinggal search aja Gading Serpong, ketik. Tapi ini kan ada history ya, bersihkan aja historinya. Nah, Anda ketik aja, misalnya Alam Sutra. Anda tinggal klik, cari. Nah, maka akan keluar listingan-listingan Brighton yang berada di Alam Sutra. Oke, nah ini sudah keluar semua nih ya, Kavlingguk Alam Sutra, Sutra Narada 14 juta per meter. Ini listing siapa ya? Ini harganya cukup oke loh. Saya coba lihat punya siapa ini. Oh, punya CVV gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik dengan listing ini, ingin Anda tawarkan ke klien Anda bisa kontak dulu Bu Vivi. Anda tinggal telepon nih, tap nomor teleponnya. Ada telepon, halo C. C, ini kafling masih ada ya? Masih. C, tak tawar no klienku ya. Enak ya guys? Nah, gimana cara nawarin ke klien? Anda tap aja ini. Oke. Terus Anda tap tombol pentol bakso ini, bagikan properti. Ya, sama di WhatsApp Anda pilih aja kepada siapa Anda mau membagikan. Coba ya, perhatikan ya. Listingnya tadi punya Bu Vivi. Tapi ketika saya share ke teman-teman, Anda lihat. Ini contoh ya, nanti saya akan segera hapus. Anda lihat ya teman-teman ya. Hubunginya hubungi siapa? Hubungi Irvin. Ya, jadi klien Anda itu tidak akan tahu ini listingannya Vivi, listingan siapa. Ya, ini sangat berguna teman-teman. Oke, nah kita balik lagi. Nah ini mengenai menu search tadi, Anda juga bisa melakukan pencarian dengan lebih detail, ya. Oke, yaitu dengan mengklik ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti keluar nih. Oke, atau Anda bisa lebih detail lagi, ya, dengan cara, sorry, cari. Nah Anda bisa lebih detail, Anda bisa mengurutkan teman-teman, mau terbaru, tertinggi, terendah, populer, atau Anda bisa klik tombol di sebelah kanan ini, yang kayak lollipop, ini kaca pembesar. Nah ini pencarian lebih detail nih teman-teman. Gading Serpong, yang Anda cari apa? Rumah. Terus apa? Hadapnya apa? Oh, hadapnya cuma, ya hadapnya nggak ada semua sih. Dimensinya, it's okay. Yang penting kamar tidurnya 3, kamar mandinya 3, misalnya gitu ya. Kisaran harga, klien Anda mencari misalnya di 2M gitu ya. Oke, 2 miliar selesai, sampai dengan 5 miliar misalnya ya. Atau 4 miliar, selesai. Anda tinggal klik tombol cari. Nah, nanti dia akan keluar listingan-listingan dengan spesifikasi seperti itu, guys. Ya, oke. Nah, sudah keluar kan? Jelas ya, teman-teman ya? Oke. Mbak Tria atau Mbak Rus, minta tolong sampaikan Pak Bambang, saya sedang training, Mbak Tria, Mbak Rus. Baik, Pak Irvin. Iya, minta tolong ya. Thank you. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Oke.
Nah, setelah itu teman-teman, ini kan menu pencarian. Nah, teman-teman, kita turun lagi ke bawah. Sebelum saya masuk ke Bright AI, ya teman-teman ya, kita akan bahas menu yang ada di scroll ini dulu. Yang akan saya bahas, teman-teman, kali ini lebih fokus kepada menu atau tools untuk kita memasarkan properti kita dulu ya, marketing tools. Nah, teman-teman, di dalam scroll ini, yang Anda perlu perhatikan adalah, di sini adalah menu forum. Apa ini menu forum? Forum ini adalah tools atau fasilitas untuk kita, ya, untuk kita sesama anggota Brighton bertukar informasi antara permintaan pembeli dengan listing dari penjual. Oke? Jadi di dalam forum ini ada permintaan pembeli, ada penawaran dari penjual. Yang diharapkan dengan adanya forum, ini memfasilitasi teman-teman untuk saling menjodohkan. Paham ya? Untuk saling menjodohkan properti yang Anda miliki atau request buyer yang Anda dapatkan. Sampai sini, do you mudeng guys? Forum ini cukup penting. Nah, gini caranya teman-teman. Saya misalnya punya listing nih ya. Saya punya listing, misalnya di sini ya, propertiku. Oke. Nah, misalnya saya mau share listing saya yang harganya 6M deh. Jangan yang murah-murah ya. Sombong ya. Enggak, yang 6M ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya saya mau share ini, saya mau masuk ini ke dalam forum. Saya kasih tipsnya. Anda nggak perlu repot-repot. Teman-teman, share dulu listing ini, ya tentunya sebagai bagian dari marketing activity kita, yaitu melakukan broadcast di WhatsApp, baik itu WhatsApp group maupun broadcast list. Anda klik share di sini. Share ya, sama contohnya saya akan share di grup kita. Oke, mana ya? Saya akan share di grup kita. Oke, nah teman-teman sebelum ketik enter, jangan lupa supaya memudahkan Anda menggunakan forum, Anda tap dulu ini nih. Ya, Anda tap, Anda select all ya, kemudian Anda copy. Oke, setelah Anda copy baru Anda enter. Nah, dia akan tershare kan? Nah, ini yang di dalam grup bisa melihat nih listing-listing kita, gitu ya. Oke. Terus gimana caranya menggunakan forum? Anda masuk lagi ke forum. Oke. Karena listingan saya ada di Tangerang, saya pilih daerah Tangerang. Ya, ini. Teman-teman, kalau share listing atau share buyer request, sesuaikan dengan daerahnya ya. Jangan acak. Jadi kalau buyer requestnya di Tangerang, masukkanlah di Tangerang. Kalau listingnya ada di Tangerang, masukkanlah di Tangerang. Contohnya saya masukkan di Tangerang. Tuh. Oke. Saya tap di sini hot listing Tangerang. Oke. Kemudian saya tinggal copy paste di sini, teman-teman. Tempel. Nah, pada saat menempel, saya minta tolong. Saya minta tolong. Ya, untuk kontaknya ini nggak usah diisi nih guys. Ya, ini dihapus aja ini ya. Nah, ini Anda hapus nih. Jadi kontaknya dihapus saja, nggak perlu ada. Begini aja cukup nih, kirim. Gitu ya. Kirim komentar berhasil. Nah, Anda bisa lihat, dengan segera keluar saya punya ini. Anda nggak perlu tulis kontak. Kenapa?
Karena nanti double-double. Contoh, kenapa bisa double? Nih ya, tanah residensial di pinggir jalan raya Tiga Raksa. Ini kan listingnya di Tiga Raksa, bukan di Alam Sutra kan? Tapi yang bersangkutan kan menulis di sini Alam Sutra Tangerang Selatan. Ya kan? The problem is pada saat saya memiliki pembeli dan saya search Alam Sutra, maka listingan yang di Tiga Raksa itu keluar, guys. Hanya karena ada kata-kata Alam Sutra. Pencariannya jadi nggak akurat. Jadi saya minta tolong ya, teman-teman ya. Saya minta tolong untuk Anda tidak menyertakan kontak atau nama kantor. Langsung aja seperti ini. Loh, terus kalau dia tertarik gimana kok? Gampang. Misalnya nih, saya tertarik dengan listingannya. Nah, ini lagi di Subang ya. Saya tertarik dengan listingannya Pak Sugiat. Misalnya ya, teman-teman ya. Saya tinggal pencet tombol kontak ini loh, teman-teman. Mau saya telepon, mau saya WhatsApp, atau mau saya chat lewat aplikasi, atau mau saya telepon kantornya. Gitu ya. Hah? Suara saya jadi pelan. Suara saya pelan ya? Enggak ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, nih kalau saya mau telepon Pak Sugi, ya saya tinggal tap aja tuh. No, langsung tuh keluar ya. Terus kalau saya misalnya mau WhatsApp Pak Sugiat, saya tinggal tap tombol WhatsApp. Langsung tuh. Ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Jadi so simple teman-teman cara pakainya. Nah, itu cara pakai forum untuk mengiklankan listing Anda. Nah, sekarang saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Pengen closing nggak? Pengen ya? Siapa yang sudah punya listing? Sudah punya listing ya? Oke. Gini caranya teman-teman. Caranya begini. Saya kasih tahu ya caranya ya. Nah, teman-teman kalau sudah punya listing, Anda itu bisa menjala calon-calon pembeli atau agen-agen pemegang pembeli di dalam forum. Anda masuk aja ke dalam forum, Anda masuk ke Hot Buyer Tangerang, tab Hot Buyer Tangerang. Oke, Anda bisa lihat nih, ada enggak ya orang-orang yang mencari listing mencari properti di Tangerang. Ini ada Pak Cendra. Want to buy rumah baru belum pernah ditinggali, rumah mandiri atau kafling bangun sendiri, bukan ex primary, lokasi di BSD. Kita lihat nih, saya punya nggak listing ini? Oh, kayaknya saya nggak punya nih. Sewa gudang, saya nggak punya. Want to buy ruko gandeng minimal 2 ruko, daerah Muara Karang. Nah, ini salah juga nih. Ini Muara Karang isinya di Tangerang nih. Ini nggak tepat nih, teman-teman. Ya, oke. Nyasar ini. Ya, oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda punya listing, contoh saya punya listing misalnya di Gading Serpong. Saya tinggal tap tombol search di Hot Buyer, saya ketik aja Gading Serpong. Ya, sorry, kok ada if. Saya tap aja Gading Serpong, kemudian saya search. Ya, maka akan keluar agent-agent Brighton yang sedang memiliki klien di Gading Serpong. Nah, ini saya lihat nih, sektor 1A atau 1B. Oh, saya nggak main sektor. Renter, Buko Sorrento. Oh, saya nggak main rental ya. Want to rent. Saya nggak main sewa. Ruko lebar 8, 2 unit, gandeng 3 lantai, ya peruntukan pet shop, budget menyesuaikan. Nah, saya punya nih ruko ini. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya teleponlah Bu Esther. Tuh, halo, selamat siang Bu Esther. Bu Esther, saya Irvin dari Brighton. Ini saya lihat Ibu ada klien sedang mencari ruko ya di daerah Gading Serpong. Bu, ini kebetulan saya punya unitnya. Saya WhatsApp ya, Bu. Fungsinya di situ, teman-teman. Supaya Anda mencari jodohnya dari properti Anda sendiri. Jelas ya sampai sini ya? Do you mudeng, guys?
Yang mudeng kasih jempolnya. Oke, mudeng ya. Baik, kita lanjut kalau gitu. Nah, itulah pentingnya forum. Jadi digunakan ya, jangan tidak digunakan. Bagaimana caranya dapat bayar langsung ke kita? Nanti saya akan jelaskannya. Oke, baik. Teman-teman, setelah menu forum, ada satu lagi yang cukup penting. Bukan ada satu ya, ada beberapa cukup penting. Teman-teman perhatikan menu event ya di sini ya. Ini adalah event-event atau kelas-kelas yang akan diberadakan oleh Brighton. Jadi semua informasi mengenai event ada di sini. Pastikan Anda tidak ketinggalan ya. Don't miss it. Seperti hari ini nih teman-teman ya. Nih, ada apa aja nih? Sorry. Ada apa aja nih di November tanggal 9. Tuh ada event umum ya, Bright Day. Oke. Nah, besok ada Bright Star 4PA gitu ya. Event internal. Nah, Anda perhatikan event-eventnya, jangan ketinggalan teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan lagi, nah ini lead. Tadi ada yang nanya, lead ini apa sih? Lead ini respon ya dari klien-klien yang melihat listing Anda di websitenya Brighton. Emang bisa kok, bisa. Ya, saya combine ya, teman-teman ya. Anda akan kaget ya. Nih, sudah terlihat layar saya? Saya ketik nih di Google. Oke. Teman-teman lihat, terlihat di layarnya? Rumah dijual Gading Serpong langsung keluar nih, sponsor brighton.co.id. Oke, langsung keluar ya. Itu salah satu bagaimana Brighton memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan calon buyer. Oke, jadi rajin-rajinlah menginput listing sesuai dengan trade area di dalam Brighton Apps. Karena Brighton akan mengiklankan Anda. Brighton akan mengiklankan listing-listing tersebut. Ya, nah ketika klien ngeklik ini dan dia tertarik dengan properti Anda, oke, akan masuk ke dalam menu lead. Jelas? Keren nggak fasilitasnya? Yang keren setuju, kasih jempolnya, karena kok apatis semua ini. Saya nggak sedang ngecap, guys. Saya nggak sedang ngecap. Kenapa? Karena banyak sekali yang closing karena Brighton Apps. Ya, jadi jangan jangan sampai Anda ketinggalan manfaatnya. Perbanyak listing Anda. Oke, nah kita lanjut ya mengenai leads. Nah, teman-teman, kita lanjut mengenai leads. Buat apa leads itu? Leads itu adalah orang-orang yang sudah melihat dan tertarik dengan properti Anda. Masuk aja ke dalam leads. Nah, ini kelihatan nih siapa-siapa aja yang melihat properti Anda nih. Nah, ini agent nih, ini agentnya Brighton nih karena ada kode di belakangnya, gitu ya. Lah, ini ada pembeli loh guys. Yuliana, rumah modern minimalis. Anda tap nih Yuliana nih, ya. Anda bisa lihat nih, ada nomor teleponnya. Anda tinggal kontak nih teman-teman. Dia tertarik sama properti yang mana sih? Oh, dia tertarik sama properti yang ini. Rumah di Alam Sutra 2,5 M. Nah, oke. Anda tinggal hubungi dia. Mau Anda WhatsApp, oke, atau Anda telepon. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya? Paham sampai sini? Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Itu fungsinya menulis. Jadi saran saya, sering-sering dicek menulisnya supaya Anda bisa mendapatkan peluang closing. Oke? Nah, lalu yang penting juga adalah teman-teman bisa lihat di icon terakhir ada icon bright oxygen.
Apa itu Bright Oxygen? Bright Oxygen ini adalah tools untuk Anda belajar secara mandiri. Teman-teman, jika Anda ingin lebih dalam mempelajari Brighton Apps, kita sudah siapkan toolsnya di Bright Oxygen. Saya tidak bisa menampilkan screen sharing-nya, karena begitu saya tap Bright Oxygen, layarnya akan menjadi hitam. Ya, padahal di handphone saya tidak. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam Bright Oxygen ini adalah classified. Paham ya? Classified ini rahasia, teman-teman. Dan Bright Oxygen ini hanya khusus untuk Anda, member Brighton. Jadi saran saya, Bright Oxygen ini Anda pelajari untuk diri Anda sendiri. Ya, tidak untuk Anda sebar-sebarkan. Ini loh, lihat loh, kita nonton bareng. Anda sebarin misalnya mungkin ke agent lain, teman Anda gitu ya. Yang rugi itu Anda, guys. Yang berinvestasi di Brighton kan Anda. Anda yang seharusnya mendapatkan fasilitas itu kan. Jadi jangan disebar-sebarkan ya. Nah, Anda nikmati sendiri, pelajari ya. Karena di dalam Bright Oxygen itu menunya lengkap. Mulai dari mempelajari apps, sampai dengan alur transaksi, motivasi dari tokoh-tokoh yang kita pernah datangkan, ada semua di Bright Oxygen. Paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tools marketing. Oke, selain forum, teman-teman, Anda bisa ya men-sharing listing Anda ke dalam WhatsApp. Nah, tadi saya sudah sebutkan, saya sudah tunjukkan, teman-teman, miliki kebiasaan ini ya, kalau Anda punya listing, mana ya, kita punya grup ya. Kalau Anda punya listing, biasakan ya, teman-teman, untuk men-sharing listingan baru Anda ke dalam grup WhatsApp dan juga melakukan yang namanya broadcast list. Gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda share listing Anda, tadi kita sudah copy, teman-teman. Jangan lupa, oke Pak Agis, ya, jangan lupa teman-teman, Anda juga harus buat broadcast list. Saya mau nanya dulu nih, tahu ya, broadcast list WhatsApp itu tahu? Bahasa Indonesia siaran baru. Tahu ya? Yang belum tahu, itu adalah fitur dari WhatsApp. Jika kita mengirimkan satu pesan, itu bisa langsung sampai kepada 1.000 orang, bahkan up to 1.000 orang. Nah, teman-teman yang belum pernah menggunakan broadcast list, saya minta tolong, itu kebaikan Anda sendiri, Anda coba hubungi leader Anda, minta tolong diajari. Karena itu sangat penting. Ya, sepakat ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, saya sendiri punya broadcast list, teman-teman. Broadcast list saya kemana? Nih, saya tunjukin ya. Saya punya broadcast list ke top agent Brighton. Jadi saya rutin dulu, waktu saya berjualan, saya men-sharing listing-listingan saya tuh ke top-top agent Brighton, teman-teman. Tuh, Brighton top agent. Jakarta Tangerang top agent, ya. Lalu saya juga rutin membroadcast listingan-listingan saya ke vendor-vendor saya nih. Tuh, bahkan ke bank, BC All Bankers, ya, BC All Agent Serpong, BC All Agent Serpong 2, BC Agent Brighton, BC Principal Tangerang, BC All Vendor. Vendor pun saya BC, teman-teman. Ya, vendor pun saya BC. Oke, punyai kebiasaan ini ya, teman-teman ya. Berapa kali Pak sehari melakukan broadcast? Bisa dicatat ya. Kalau Anda melakukan broadcast ke agent lain atau ke sesama Brighton, Anda lakukan ini minimal 3 kali sehari.
Minimal pagi, siang, sore kayak makan obat. Tapi kalau Anda melakukan broadcast ke vendor, jangan sering-sering, nanti Anda di blok blacklist. Ya. Lakukanlah sehari sekali. Lakukanlah sehari sekali. Oke. Nah, kita masuk lagi ke Brighton Apps. Nah, teman-teman, menu berikutnya, marketing tools berikutnya adalah Instagram Feeds. Anda bisa membuat Instagram Feeds atau desain Instagram Feeds dari aplikasi Anda. Ya. Nah, teman-teman, misalnya saya membuat Instagram Feeds untuk listingan saya, tak pilih yang mahal ya. Ini sombong banget gitu ya. Gak. Tak pilih yang harganya oke lah. Jangan terlalu murah. Nah, ini misalnya ya. Saya pilih rumah Alam Supra 12 miliar. Saya tap. Ini listingan istri saya ya. Karena kan saya udah nggak jual. Ini sebagai contoh saja. Ya, oke. Benar sekali. Informasi aja, broadcast WA itu yang bisa menerima broadcast adalah orang yang menyimpan nomor telepon kita. Terus gimana dong Pak kalau nggak nge-save? Masih inget nggak di hari kedua? Build your listing. Di mana saya mengajarkan Anda untuk melakukan canvassing dan menelpon agent-agent properti lain. Ya, ketika Anda menghubungi mereka, otomatis mereka akan men-save nomor telepon Anda. That's why Anda harus follow up dengan WhatsApp agent tersebut. Dia akan save nomor Anda. Begitu caranya. Oke? Kumpulkan ya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, begini caranya membuat Instagram Feeds. Anda tap logo Instagram di kanan atas, lalu keluar IG Story or IG Feeds. Anda mau bikin yang mana? Anda bisa bikin IG Feeds atau IG Story. Saya tap dulu yang Story deh. Ya, maka akan keluar keterangan, mulai mengunduh gambar Anda, tunggu sebentar. Unduhan selesai, Anda dapat melihat gambarnya di galeri. Oke, teman-teman, pada saat Anda masuk ke galeri, saya sampaikan dulu, gambar tersebut mungkin tidak langsung ada karena butuh waktu. Ya, atau gambar tersebut mungkin tidak masuk ke galeri karena beberapa handphone itu directory download tidak masuk ke dalam galeri. Ya, tapi kalau masuk ke galeri, Anda bisa cek. Ya, masuk ke galeri, Anda masuk aja ke directory view all, Anda lihat nih, download. Ada nggak download? Sebentar ya. Mana ya menu download saya? Folder download ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya agak plus ini ya. Nah ini, masuk ke directory download. Tapi teman-teman lihat ya, nah ini dia, keluar ya. Asik ya, nggak perlu desain loh teman-teman. Cuma perlu berapa kali tap, langsung jadi desainnya. Nah ini kita bisa masukin ke dalam Instagram story kita ya teman-teman ya. Nah Anda tinggal masukin aja ke Instagram story Anda. Nih, Anda masuk ke dalam Instagram story Anda. Oke, lalu pilih ini. Nah, jangan lupa ya, Brighton itu punya stiker juga di Instagram. Anda tap stikernya, Anda klik Brighton ID gitu ya. Brighton ID. Nah, keluarlah stiker-stikernya Brighton. Misalnya mimpi jadi nyata. Nah, Anda taruh misalnya di sini nih. Tuh, flashy dia ya. Oke, terus Anda pencet share. Seperti itu teman-teman. Nah, atau Anda juga bisa gini nih.
Anda pencet stikernya, ya, Anda pilih link. Oke, lalu Anda ketik wa.me garis miring 6285100333338. Misalnya gitu ya, ini WhatsApp saya. Anda dan. Tuh keluar tuh WA Mi itu. Nah, jadi kalau ada yang tertarik langsung WA Anda. Oke, tapi perlu diingat ya, ini Instagramnya mesti Instagram bisnis account ya. Oke, jadi Anda bisa share nih. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kalau Anda sudah share di story, Anda juga share nih di status WhatsApp bisnis update. Anda tap my status, Anda pilih fotonya. Nah, Anda tinggal ketik aja, Anda tinggal ketik aja apa yang Anda inginkan, captionnya, atau kalau enggak Anda tinggal pencet tombol enter. Oke, dia akan secara otomatis terupload di status Anda, gitu ya. Nah, nanti akan keluar seperti di sini nih. Anda akan bisa lihat nih. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, itu tentang Instagram Story. Nah, teman-teman, selain Instagram Story, Anda juga bisa membuat Instagram Feeds. Anda tap aja Instagram Feeds. Sama prosesnya kurang lebih sama, cuma nanti yang berbeda adalah desainnya. Desainnya. Oke, kalau Instagram Feeds desainnya akan square, bujur sangkar. Ya, dia akan seperti ini ya nanti ya. Nah, dia akan seperti ini. Kok belum ya? Bentar, saya cari contohnya nggak ada ya. Nah, ini keluar ini. Dia akan seperti ini. Ya, jelas ya. Nah, tinggal Anda masukin aja ke Instagram Feeds. Oke, saya pikir Anda bisa memasukkan Instagram Feeds ya. Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, menu marketing tools berikutnya, teman-teman bisa membuat yang namanya e-brochure. E-brochure. Oke, tolong dicatat yang kita bisa masukkan ke dalam e-brochure kita itu hanya satu properti, dua properti, 4 properti, dan 8 properti. Saya kasih contoh. Saya mau mengiklankan ini, saya mau bikin e-brochure saya, ya. Oke, oke, 4. Nah, ini sudah 4 ya. Tergantung Anda mau bikin berapa, mau 8. Bisa, tapi lebih dari 8 nggak bisa. 1, 2, 4, 8. 6 nggak bisa. Ya. Nah, kalau sudah terpilih 4 properti atau berapapun yang Anda inginkan, teman-teman, Anda select, Anda bisa lihat di kanan atas ada tombol printer. Anda tap aja tombol printer. Tap gitu ya. Mulai mengunduh brosur, tunggu sejenak sampai keluar keterangan sudah selesai. Ya, Anda tunggu aja. Nah, pengunduhan selesai. Kita coba cek di galeri. Apakah sudah masuk atau belum? Kembali ke galeri. Nah, ternyata belum masuk. It's okay, tunggu aja teman-teman. Nah, saya mau sampaikan kalau misalnya setelah ditunggu-tunggu ini kok gak keluar-keluar, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, Anda masuk ke menu File Explorer. Di setiap handphone saya yakin ada. Anda masuk ke File Explorer. Kalau di handphone saya My Files. Anda masuk ke My Files, Anda masuk ke direktori download. Nah, dia ada di dalam direktori download ini. Tuh, ya. Oke, dia adanya di direktori download. Nah, coba kita lihat apakah sudah keluar.
Belum juga ya. Nah, kalau belum keluar teman-teman, nggak apa-apa, masuk aja ke directory download tadi, lalu Anda bisa tap agak lama, ya ke select ya, lalu Anda move aja dia. Mau Anda move kemana? Misalnya saya mau move ke internal storage, saya mau move ke misalnya pictures, gitu ya. Saya mau masukin ke, anggaplah di sini langsung move here. Nah, dia akan pindah teman-teman. Filenya itu akan pindah. Dan biasanya dia akan lebih kelihatan. Tuh, kan keluar. Ini brosur teman-teman. Ini bisa Anda bagikan ke klien Anda. Contohnya begini, saya bagikan ke grup kita misalnya ya, sebagai contoh. Nih, mana grup kita ya? Sorry, WhatsApp saya banyak sekali soalnya ya. Bright on. Nah, terkirimlah. Oke. Selain untuk promosi, e-brosur ini juga saya gunakan seperti ini. Misalnya nih di depan saya ada Pak Junida ya. Pak Junida mau cari listing di Gading Serpong. Mau cari properti di Gading Serpong. Lalu saya carikan, saya buatkan brosurnya. Terus saya bilang sama Pak Junida ini adalah 4 properti yang akan kita lihat besok. Tapi saya kirimnya tuh file desain seperti tadi. Kira-kira menurut teman-teman apakah saya terlihat profesional atau tidak? Profesional ya. That's what I did, guys. And teman-teman tahu nggak, di penghujung karir saya sebagai PA, ya sebelum benar-benar ditarik ke manajemen, masih merangkap waktu itu, klien saya tuh ngomong gini, wih, kamu ini niat ya, saya nggak pernah loh ketemu agent seperti kamu ini. Mau viewing dibuatin listnya seperti ini. Saya bilang, terima kasih ya Pak. Tapi dalam hati saya berkata gini, belum tahu dia. Cuma tinggal 4 kali tap jadi gitu ya. Sebenarnya mudah guys. Tapi klien akan melihat bahwa itu extra effort yang kita lakukan loh. Jadi lakukan itu ya. Oke. Nah, jadi e-brosur sudah, sekarang saya akan masuk ke fitur-fitur seperti sundul. Nah, sundul itu buat apa sih? Gini loh teman-teman. Seiring berjalannya waktu, listing yang kita masukin hari ini, mungkin itu berada di urutan pertama, karena dia baru masuk. Tapi besok, karena sudah banyak agent-agent lain yang memasukkan listing di Brighter Apps, maka listing kita dengan sendirinya akan turun urutannya di dalam pencarian. Oke? Nah, sundul itu fungsinya adalah ketika Anda melihat bahwa listing Anda tuh kayaknya sudah di bawah karena sudah seminggu Anda tidak sundul. Jadi kalau dicari di dalam pencarian, dia pasti akan mungkin di halaman ketiga atau halaman keempat. Anda pengen ini berada di halaman pertama lagi. Ya, yang bisa Anda lakukan adalah Anda tap sundul. Misalnya nih, 7,5 M, Pantai Indah Kapuk, saya sundul. Ya, nah sundul Anda berhasil, sisa sundul Anda adalah 29. Oke, nah jadi ketika dicari listing Anda, dia akan berada di atas. Tapi Anda juga lihat di sini, ada yang tulisannya featured, featured, featured. Featured ini adalah listing-listing yang akan rutin Anda sundul. Maka secara otomatis aplikasi akan menganggap bahwa ini listing yang hot, jadi di feature gitu. Ya, jelas ya tentang sundul ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke Bright AI. Nah, ini keren banget guys. Ini fitur terbaru dari Bright. Oh, sisa sundul gimana kalau habis bulan depan riset lagi ya. Oke. Nah, ini fitur Bright AI. Ini fitur terbaru, teman. Anda harus gunakan ini. Wih, ini keren banget. Ya, walaupun ini masih dalam tahap pengembangan, ya,
kita selalu improvement day by day gitu ya. Tapi ini sudah bisa dipakai. Cara pakainya begini nih. Waduh, saya overtime ya. Nggak apa-apa ya overtime sedikit ya, teman-teman ya. Karena ini keren banget nih, Bright AI. Anda tap Bright AI. Ya, Anda masuk ke Bright AI, lihat di sini ada buku buyer, ada listingku. Teman-teman, saya mau ajarin cara pakai buku buyer dulu. Anda masuk ke dalam buku buyer, Anda tap. Nah, buku buyer ini fungsinya dia akan seperti CRM, Customer Relationship Management. Ya, buku buyer ini yang akan membantu Anda melihat progres buyer-buyer Anda. Ini sudah saya sampai mana nih follow up-nya? Saya sudah sampai mana nih, gitu ya. Nah, teman-teman, saya kasih contoh. Misalnya di sini saya sudah input ya, pembeli saya namanya Pak Iwan, gitu ya. Anda sekarang Pak Iwan setelah ini, Anda bisa lihat detail nih. Pak Iwan ini nyari apa toh? Oh, Pak Iwan ini nyari rumah di Gading Serpong, kamar tidurnya minimum 3+1, kamar mandi 3+1 di Pondok Hijau Golf nih, budgetnya 4M gitu ya. Nah, gimana cara inputnya Pak Iwan? Anda pencet tombol plus di sini nih guys. Ya, terus Anda klik di sini, klien nama misalnya. Ya, di sini misalnya saya punya idola aja deh ya. Misalnya idola saya itu Bong Chandra gitu ya. Bong Chandra misalnya. Nah, Pak Bong ini nomor teleponnya berapa? Anda masukin aja tuh 0851, nah nomor telepon saya sih. Ya, oke. Kebutuhannya kliennya apa? Misalnya Pak Chandra ini sedang mencari rumah ya, oke, di Alam Sutra, kamar tidurnya minimal 3, kamar mandi minimal 3, oke, harga ya maksimum di 8 miliar misalnya gitu ya. Oke. Nah, ketika Anda sudah ketik ini, Anda tinggal pencet nih, tambahkan klien baru. Terus gitu ya. Apakah data klien sudah sesuai? Sudah, misalnya gitu. Nah, kalau Anda nggak mau susah-susah ngetik nomor teleponnya, Anda bisa tap ini nih, phone book. Tuh, gitu ya. Bisa import kontak dari buku telepon, bisa import kontak dari leads. Leads yang melihat listingan-listingan Anda dari Brighton Apps, gitu ya. Oke, Anda tinggal tambahkan klien baru. Jangan khawatir, ini cuma Anda yang bisa melihat, guys. Ya, ini private, gitu ya. Oke. Nah, tambahkan klien baru tadi sudah, Anda bisa cek apakah masuk. Oh, tadi belum saya tap ya. Sorry. Saya ulang lagi ya. Nah, intinya begitu deh. Kalau Anda tambahkan klien baru lalu sudah, nah maka akan keluar seperti ini nih, teman-teman. Anda tinggal lihat detail nih. Lihat detail. Ya, Pak Iwan nyari lokasi di Gading Serpong, butuh kamar tidur ya minimal 3+1. Anda bisa mencocokkan kebutuhan Pak Iwan. Gimana caranya? Anda pencet tombol plus di sini, guys. Nah, oke. Anda ketik aja di sini nih. Pak Iwan nyarinya di mana? Pak Iwan nyarinya lokasinya di Gading Serpong, ya, Pondok Hijau Golf atau PHG gitu ya. Kemudian dia mau nyari dibeli, mau carinya rumah, oke, hadapnya terserah, kisaran harganya misalnya Pak Iwan nyarinya 2,5 M, ya, harga tertingginya misalnya 3,5 M, oke, furnish non furnish. Ini luas tanah, luas bangunan nggak apa-apa sih Anda kosongin kecuali memang ada request ya. Anda tinggal simpan pencarian tuh. Apakah data properti sudah benar? Benar. Ya, simpan. Anda klik tuh. Maka Bright AI akan mencari properti-properti yang sesuai. Ya, nah butuh waktu tentunya ya. Ini tergantung internet connection juga dan
tentunya kecepatan prosesor handphone ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu. Nah, data berhasil ditambah. Info pencarian properti klien tersimpan, ditemukan 4 rekomendasi listing. Anda lihat semua tuh. Wah, ini ada listing-listingnya, saya bisa tawarkan ke Pak Iwan nih, gitu ya. Bahkan teman-teman, dia bisa merekomendasikan primary terdekat tuh. Bayangin nggak? Keren nggak sih? Ya, tuh, Rumah Hook, Tesla, Gading Serpong. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini fungsinya Bright AI. Anda bisa jadikan ini sebagai CRM Anda. Nah, kalau misalnya sudah gitu, Anda bisa menambahkan info klien di sini, teman-teman. Tuh, aktivitas, Anda tambah komentar. Ya, rencana survei. Oke, besok. Besok tuh hari apa ya? Jumat ya. Rencana survei Jumat 17 November jam 10. Ya, Anda tinggal tambahkan. Ya, Anda tinggal tambahkan nih, teman-teman. Kok nggak bisa ya? Oh, send tuh. Ya. Nah, Anda bisa tulis begini nih. Jadi Anda bisa lihat nih klien-klien siapa yang belum Anda follow up, statusnya sampai mana. Ya, ini fungsinya CRM. Ya, Customer Relationship Manager. Oke, teman-teman, waktu saya sudah habis. Saya overtime 5 menit karena sebenarnya saat ini adalah waktunya Anda belajar negosiasi. Terima kasih untuk partisipasinya, tapi saya ingin meyakinkan dulu apakah Pak Iwan sudah hadir. Tria, Lani, atau Mbak Ros, apakah Ko Iwan sudah hadir? Belum Pak Irvin. Kok Iwan masih di room sebelah? Iya, itu seharusnya bagian saya. Iya. Ini gimana? Apa saya yang lanjutin negosiasinya atau saya tuker sama Pak Iwan? Tuker sama Kok Iwan sih tadi instruknya Kok Irvin. Tuker sama Pak Iwan ya. Iya. Oke, baik teman-teman, saya sudah selesai. Untuk sesi ini tidak ada ujiannya. Yeay, gitu Break ya. 5 menit juga aja Kok Irvin. Kenapa? Dikasih break 5 menit buat tuker Kok Irvin sama Kok Iwan. Ya, makanya. Sesi ini nggak ada ujiannya, ya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan, walaupun dengan cepat, Anda bisa menangkap. But don't worry, kalau Anda ketinggalan, you just lihat aja di Bright Oxygen, karena di sana ada tutorial tentang Brighton Apps, ya. Oke guys, break 5 menit, ya. Silakan ke toilet. Terima kasih.